Halo teman saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bun Syekh Kebang. Oke teman saya, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Kemudian di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi ya untuk teman-teman semua. Saya 2 hari yang lalu jalan-jalan ya, sharing belajar bersama hari Minggu Senin, berkunjung ke tempat teman-teman Sukoharjo Selatan. Dan kembali lagi saya berkebun, lumayan becek karena hujannya full terus ya. Nah, di samping saya udah ada bahan bonsai untuk waru India ya. Setel cangkoknya sudah saya pilih dan beberapa bulan yang lalu saya lakukan pecah batang 4 ya. Nah, kali ini pasti mungkin teman-teman pernah juga ya mengalami kegagalan. Tidak tentunya semuanya berhasil. Nah, saya mau update untuk part kedua ini pecah 4 gagal, yang satu pasti untuk teman-teman pernah juga mengalami kegagalan. Ini jadi 3 ya, cuman akarnya untuk yang ke bawah dan batangnya pembagiannya, karena gagal satu ini saya mau mengatasi pecah batang ini gagal, jadinya 3. Ini mau saya jadikan tahap lanjutan pecah ke-6. Nah, untuk lebih amannya sebenarnya kemarin rencana mau saya pecah 4, kalau berhasil saya mau menaikkan langsung ke dinding ground. Ternyata ini gagal, saya mau lakukan pecah lagi, saya tidak langsung ke lahan ground, nanti saya taruh di bak sini dulu. Nah, nanti setelah berhasil untuk pecah 6 tahap lanjutan kedua ini, saya kalau sudah subur mungkin saya akan langsung naikkan ke langsung pindah ke lahan ground ya, dinding ground. Oke, seperti apa nanti mudah-mudahan bermanfaat. Ini teman-teman pernah juga ya mengalami kegagalan ya. Oke, langsung saja saya mau lakukan, mungkin nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, ini dia ya untuk bahannya. Nah, sebelum kita bongkar, saya bongkar ini, kita sama-sama belum tahu ya. Saya juga sendiri belum tahu nanti posisi akarnya seperti apa. Yang gagal untuk pemecahan sini ya. Pernah ya teman-teman pasti mengalami kegagalan seperti ini. Saya mau langsung coba cek untuk akarnya nanti seperti apa, mampukah bahan ini nanti dipecah jadi 6, karena ini ada 3 ya. Ini fungsi pecah untuk pembesaran batang dan pengepenan juga. Ini coba saya melakukan pembongkaran dulu. Oke, ini sudah saya lakukan untuk pembongkarannya. Akarnya posisinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti berhasil, akan saya lakukan untuk pecah tahap lanjutan. Kita lihat sebelah ini ya, yang gagal untuk pecahnya. Nah, di sini ya. Ini gagal. Saya akan lakukan tahap pecah kedua untuk dari 3 ini tanpa sengaja. Gagal 1, saya akan pecah lagi jadi 6. Saya coba akan bersihkan dulu untuk ini bekas pecahan, ada jamur-jamur yang menempel. Nanti baru saya akan lakukan tahap proses pecah tahap lanjutannya. Oke, setelah saya lakukan membersihkan ya bekas-bekas tadi pecahan yang dulu, ini seperti ini sudah saya bersihkan. Untuk kulit kambiumnya yang tidak normal karena jamur, langsung saya akan kasih awalan untuk pecahannya. Kenapa ini saya pecah untuk akarnya? Karena lain halnya seperti ini ya, yang sebelah sini ini nanti akan lebih enak ya pecahnya. Kita tinggal ambil di sini karena akarnya sudah ada dominan beberapa. Kalau ini dominan sekian, nanti dia tidak mampu ya, akan kalah sama yang dominan ini kalau saya pecah ambil di sini. Nah, saya biasa yang pernah saya lakukan pecah seperti ini karena akarnya, cabang akarnya di sini untuk besarnya tidak sama ya.
Saya sederhana pakai karter. Jangan diputus ya, masih biarkan begini saja. Nah, seperti ini kita lihat ya, jangan diputus akarnya. Nah, ini saya akan lakukan pakai pahat mungkin karena tidak mampu untuk pakai karter. Kalau tidak pakai pahat mungkin akan saya pakai pecah batang, tapi sepertinya susah ya untuk masuk yang ke pecah batang. Nah, tidak bisa ya, bisanya pakai pahat. Oke, ini sudah saya kasih pengganjal kayu ya, biar enak nanti untuk pasti turun ke bawah kalau kita pahat. Kita lihat ya, dari tampak sini berhasil ya, tinggal kita membersihkan untuk bekas-bekas pecahannya, kita rapikan. Ini saya ambil contoh yang paling sulit ya, kalau yang sebelah sini sudah pasti ya, mudah ya, ini tinggal pecah di sini, pembagian akarnya yang dominan sudah ada. Kalau ini tadi tidak ada ya bagian akar yang dominan, masih kecil, tapi saya biarkan biar cari asupan, membantu asupan nutrisi ke atas. Saya mau coba untuk bersihkan. Nah, bekas seperti ini ya, nah, saya buang, nanti cuman mengganggu ya untuk berjalannya nutrisi ke atas, dan pasti mengakibatkan jamur dan kebusukan untuk tulang tengah yang ada, pasti ada ya, untuk pecah batang ada serpihan-serpihan seperti ini yang masih menempel di tulang. Oke, saya mau coba pecah yang sudah ada akar dominannya 2 ini. Kalau ini pasti untuk teman-teman tanpa pikir panjang pun enak ya, tinggal pecah di sini. Ini tadi ada akar 1 saya buang karena toh nanti cuman terganggu juga ya, terpotong. Dan saya lakukan untuk nyoba pecah yang ini. Tetap saya awali ya, karena kalau diawali dulu pakai pisau tajam, saya sederhana pakai karter, pasti akan lebih mudah untuk pecahnya, dan nanti mengikuti alur daripada bekas karter yang kita awali tadi ya. Langsung ya jadi ya. Nah, seperti ini. Jangan dicabut ya, sekali-sekali lakukan pecah. Kalau dicabut bisa, tapi atasnya dipruning, daunnya dihabiskan. Ini berhubung saya tidak cabut, jadi dan atas nanti mungkin saya pruning sedikit saja, karena akar tetap habis kita ganggu tentunya. Seperti ganti media ya, untuk penggantian media tanam biasanya untuk bonsai yang jadi-jadi itu, kalau pangkas bawah, atas juga kita pangkas sesuai dengan pengurangan akar di bawah. Nah, ini sudah selesai, tinggal bersihkan. Tinggal 1 lagi ya, akar yang belum saya pecah untuk batangnya, ini saya buang saja. Ini oke, saya akan lakukan untuk pengganjalan seperti yang lain juga, biar nanti untuk pecahnya mudah ya. Ini saya buang saja karena dia nanti fokus ya, ini kalah kalau ini tidak saya buang. Kalau yang akar sebelah sini saya biarkan dulu. Nah, selesai ya.
Ada 3 akar sudah pecah jadi 6. Saya akan coba untuk ada sedikit untuk pengurangan akarnya. Dan langsung saya akan lakukan untuk sedikit pengurangan daun sedikit saja. Oke teman-teman, ini selesai ya. Setelah saya lakukan pecah tahap kedua, awal dari pertama pecah 4 gagal 1, ini untuk mengatasi kegagalan pecah 4 dan ternyata ada sisa 3, saya lakukan tahap lanjutan kedua pecah batang dari 3 menjadi 6. Nah, kita lihat ya untuk pembagiannya, usahakan dari rongga sebelah kanan kiri sama ya untuk pembagiannya. Nanti biar untuk penutupannya cepat, penutupan batang ini. Toh kalau mau dijadikan pembesaran mungkin ada proses-proses lagi untuk pecah ataupun pembuatan alur atau pembuatan luka. Nah, seperti ini. Ini nanti mungkin yang ini tadi tidak putus ya untuk pecahnya. Nah, jadi ini nanti kalau ini sudah jalan dua ini, mungkin ini akan saya potong saja. Tapi saya juga belum tahu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Untuk membuat bahan ini nanti mungkin kita mengikuti dan melawan alam juga, tapi kita tidak bisa menentukan nanti seperti apa. Nah, nanti paling tarik sini sedikit ke akar, tapi saya tidak mau paksa biar bahan ini hidup dulu ya. Nah, untuk melakukan seperti ini ya, biasanya teman-teman riskan juga untuk langsung ditimbun. Nah, yang seperti ini kita lihat dari sini ya. Ini akar saya pecah tapi tidak saya putus. Jangan langsung ditimbun ya, teman-teman. Usahakan biar agak kering dulu. Kalau sudah kering nanti baru dilakukan penimbunan. Nah, taruh tempat teduh, jangan dikasih ke tempat yang panas untuk melakukan biar ini kering dulu. Kalau yang di atas otomatis ya kita tidak timbun-timbunnya segini, karena pecahnya ini nanti tidak terkena media tanam. Nah, jadi penimbunannya sekian. Berhubung ini ada pecahan akar sampai di bawah, saya biarkan dulu. Nanti kalau sudah benar-benar kering, akan saya lakukan penimbunan, kemudian saya lakukan pemasangan ring kembali, nanti saya timbun sekian. Oke teman-teman bonsai pecinta waru, selesai ya kali ini. Sudah saya lakukan untuk tahap kedua pecah 4 gagal, sisa 3 saya lakukan pecah ke-6. Kita lihat nanti seperti apa untuk perkembangan bahan bonsai ini. Nantikan terus update untuk video ini berikutnya. Masih kurang tepat ya, nanti digeser ke sini sama ini digeser ke sebelah sini. Kita kasih pengkait bisa tali rapiah juga. Ini saya sederhana pembagiannya pakai tali rapiah. Nanti dikontrol, pengontrolan jangan lupa ya, kalau sudah di atas terlihat ada titik-titik tumbuh tunas dan mulai pertumbuhannya subur, kita harus kontrol pengikat rapiahnya, kita lepas. Kalau masih kembali lagi rapet, kita bisa ganjal pakai pecahan genteng atau batu. Nah seperti ini. Oke, ini nanti sudah saya pasang ring ya. Nanti saya tunggu kering dulu. Kalau sudah kering, bener-bener kering, untuk pecahan yang nyampe di bawah ini tadi, baru saya timbun pakai media yang poros. Kalau yang bagus pasir Malang ya. Untuk pasir Malang tentunya tidak begitu riskan banget untuk menimbulkan jamur. Itu akan lebih bagus lagi penimbunan di atas. Untuk penambahan pupuk, kalau posisi proses seperti ini, alangkah bagusnya saya sarankan pakai dekastar ya, jangan pupuk kandang fermentasi ataupun mutiara.
karena untuk yang dekastar itu untuk penyuplai makanannya bertahap. Jadi biasa kalau dekastar keras ya, keras nanti kalau kena panas baru pecah, jadi tidak akan mengganggu untuk akar jalan. Kalau yang fermentasi biasanya kalau langsung kita taruh di sini nanti dia akan cepat ya larutnya dan akan mengganggu akar jalan. Kalau dekastar tentunya bubuk bertahap. Untuk teman-teman saya rasa sudah banyak yang tahu ya dekastar bagaimana tekstur untuk akar cari nutrisi. Untuk dekastar tentunya aman. Jadi nanti ini saya kasih dekastar di bawah, terus saya timbun di atas pakai pasir malang menunggu kering dulu. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mengatasi pecah 4 gagal, dan jadi sisa 3 saya jadikan untuk tahap lanjutan jadi pecah 6 ya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan ini tadi bermanfaat sedikit pembelajaran dari saya pribadi, dan untuk teman-teman tentunya banyak sekali ya media sosial ataupun main ke tempat teman-teman senior sharing belajar. Saya sendiri pun masih juga belajar dan perlu pengembangan diri di pas prakteknya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Minta maaf. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.